Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. A'udhillana tahti dhilli 'arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal 'ula sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Tidak sayang kepada anak-anak, anak muda, anak kecil, santri, tidak memuliakan alim ulama, guru-guru, kiai, ajengan, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sama-sama kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudir Ma'had Al-Hikmah An-Najiyah dan seluruh jajaran para asatiz, tak dapat Al-Faqir sebutkan, matta'anallahu bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim, jama'anallahu ma'ahum ma'al habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adik-adik para santri santriwati sekalian, saya tidak sebut anak-anak karena saya merasa masih muda. Bahwa air yang di depan ini adalah untuk Abdus Somad. Begitu kata Abi tadi, ini air Zam-Zam untuk Ustadz Abdul Somad. Air ini untuk saya. Berarti itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz untuk saya. Sudah tertulis nama saya di air itu. Bahwa kalau sudah untuk Abdus Somad, tidak akan mungkin diminum oleh Abdul Jalil. Mohon maaf kalau ada namanya Abdul Jalil. Lalu kemudian menyikapi masalah takdir ini, satu kelompok namanya orang-orang yang terpaksa dengan takdir, Jabariyah. Maka dalam nikah itu ada namanya wali mujbir, ayah, kakek yang bisa memaksa anaknya atau cucunya. Dia pulang dari pasar, dia cerita ke anaknya, anakku, ya ayah, kau sudah kunikahkan dengan tukang ikan tadi. Nikahnya sah. Sampai begitu, karena dia wali mujbir. Dari kata mujbir ini diambil Jabariyah, manusia majbur, terpaksa oleh takdirnya. Dia tak punya daya, tak punya upaya, seperti pohon kayu yang dihembus angin, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Maka dia tak ada upaya. Maka mereka menyerahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika ditanya, mengapa kamu minum khamar? Saya tidak minum khamar. Terus kok kamu mabuk? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini kelompok disebut dengan ahlul fitnah wad dhalalah. Karena mereka ini menisbatkan yang jelek-jelek kepada Allah, dan yang paling fatalnya adalah jelas-jelas pilihannya itu buruk, tapi kemudian diharamkan Allah, tapi dia katakan itu karena Allah. Melegitimasi perbuatan dosa
bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Maka untuk melawan kelompok Jabariyah ini, datanglah kelompok yang kontra dengan Jabariyah. Lalu mereka mengatakan tidak ada itu takdir. Maka mereka nisbatkan diri mereka kepada Qadariyah, lawan dari Jabariyah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Titik. Rukun iman mereka amandemen. Tidak ada antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Cukup hanya 5 saja, karena beriman kepada takdir itu akan melemahkan umat Islam. Kelompok ini bernama Qadariyah, yang kemudian mengkristal menjadi kelompok Mu'tazilah. I'tazala Wasil anna. Wasil bin Atha memisahkan diri dari majlis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka kata Imam Al-Hasan, i'tazala Wasil anna. Wasil sudah memisahkan diri dari kita. Perbuatannya i'tazala, orangnya disebut dengan Mu'tazil. Jamak dari kelompok mereka itu adalah Mu'tazilah. Dan kadang kita pun selalu juga memakai istilah itu. Kita sedang duduk rame-rame makan, ngobrol, cerita, ada satu yang agak jauh, i'tazala sahibuna anna wa huwa mu'tazili. Lalu kemudian datanglah yang tidak memihak kepada kiri dan tidak ke kanan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian kelompok pertengahan. Dia percaya kepada takdir, tapi dia ada al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Setelah berusaha ternyata gagal juga, berarti dia dapat berkata qadarullah. Memang ini sudah ketetapan Allah SWT, tapi dia tidak berkata itu sebelum usaha. Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, ketika datang seorang sahabat menjumpai baginda, sebelum masuk ke dalam masjid, dia tambatkan hewan tunggangannya. Setelah itu dia datang bertanya, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal? Apakah ku ikat, ku tambatkan dulu baru bertawakal, atau aku lepaskan saja baru bertawakal? Kata Nabi, iqilha urbutha, ikatkan dulu, setelah ikat barulah bertawakal. Itulah kelompok yang tengah, berpegang dengan sunnah Rasulullah dan selalu berjamaah dengan as-sawadul a'zam. Mereka ini disebut dengan kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ciri dari kita semua adalah yang pertama, berpegang kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ciri dari Ma'had Al-Hikmah An-Najiyah. Ustaz dapat dari mana? Ada tulisannya. Aqidah diambil dari 3 huruf, ain, qaf, dal. Ada penjual, ada pembeli, maka 2 tali ini mesti disimpulkan, diikatkan. Mengikatkan 2 tali itu disebut dengan aqdun. Aqada, aqdun. Maka disebut ada namanya akad jual beli. Bi'tukaha, aku jual ini dengan engkau. Kata dia, qabiltu. Kadang-kadang kita menganggap kita bermazhab Syafi'i, tapi ternyata kita jual beli tidak pernah pakai akad. Di Riau, di Sumatera, di kampung, dalam perjalanan dakwah, Ustadz Somad jalan dari Pekanbaru jauh sampai beberapa kilometer, lalu kemudian sampai di tengah jalan ada buah duku. Lalu Ustadz Somad pun beli. Berapa sekilo, Bu? 20.000. Mau ditawar kasihan. Akhirnya kasih uang, dia pun bungkuskan beri. Setelah itu mau dibawa, apa kata si ibu? Jual ya. Ternyata si ibu lebih mazhab Syafi'i daripada Abu Somad. Malu. Jual ya, kata dia.
Lalu dijawab, ya beli. Kita sudah menganggap dengan memberi itu sudah bil mu'atah. Innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridho. Ridho itu letaknya di mana? Di hati. Dari mana kita tahu pembeli itu ridho, penjual itu ridho? Dia ikhlas memberikan bendanya, barangnya, buah-buah yang dia jual. Diucapkan di mulut, walaupun letak ridho itu di hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Asal kata itu di dalam, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati orang. Kadang kita lihat dia senyum, kita sangka senang, padahal dia mikirkan yang lain. Maka diungkapkanlah di mulut. Terjadinya akad antara penjual dengan pembeli disebut dengan akad. Begitu juga dengan seorang laki-laki memiliki seorang anak, dia senang lalu diakadkannya. Maka ada akad jual beli, ada akad nikah. Dua simpul tali yang diikat kuat sampai tidak lepas disebut dengan akidah. Jangan sampai mati. Sekali ikat sampai mati tidak akan terbuka. Ikatan yang diikat lalu terbuka, ikat pagi buka petang, ikat petang buka malam, itu bukan akidah, itu tali sepatu. Maka kita katakan bahwa kita berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz Abdul Somad Al-Fakir tak dapat menjelaskan akidah ahlus sunnah jamaah secara umum, tapi paling tidak kita belajar. Dulu ketika di sanawiyah kita diajarkan Al-Husunul Hamidiyah. Lalu kemudian meningkat ke atas, guru-guru mengajarkan Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin untuk menguatkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama mengajarkan anak-anak mereka Aqidatul Awam yang syarahnya dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian disebarkan kepada umat Islam untuk supaya kembali kepada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pula dikenalkan pada kajian sifat 20, 40, 50 wujud qidam baqa, bahkan dinyanyikan di surau-surau. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat ma basar kalam mutakalliman. Masuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ke telinga anak-anaknya sambil ibunya menyanyikan, karena ibunya mengkaji sifat 20. Sekarang anak-anak tidak lagi Ahlussunnah, orang ibunya sambil menyanyikan pulang-pulang berbadan dua. Saya kadang itu segan kalau ceramah di depan Abu ya, selalu keceplosan yang semestinya tidak layak. Maka selalu saya ucapkan mohon maaf, su'ul adab, tidak tepat. Padahal semestinya kan tausiah itu penuh dengan hikmah, penuh dengan itu salah satu kekurangan saya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian saya tidak mengambil hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Terus kamu ngambilnya dari mana? Langsung kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya. Padahal waktu baca Quran, yang dia baca Quran terjemahan Departemen Agama. Katanya langsung ke Quran dan sunnah. Pas baca Quran, Quran Depak. Quran Depak itu diterjemahkan siapa? Ulama. Kalau begitu kita paham Quran dan sunnah melalui penjelasan ulama. Maka ulama, ada ulama akidah, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada ulama tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu kemudian Imam Abu Talib Al-Makki dalam Qud Al-Qulub.
Datanglah Imam Abu Hamid Al-Ghazali terinspirasi dengan kitab Qud Al-Qulub. Dia tulislah Ihya Ulumuddin. Lalu datanglah kitab-kitab yang lain menyusul, tapi puncaknya adalah Ihya Ulumuddin. Datanglah ulama dalam kitab bidang fikih, Imam Abu Hanifah yang kemudian masyhur dengan mazhab Hanafi, Ahnaf. Lalu kemudian datang Imam Malik bin Anas. Lalu kemudian datang pula Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian datang pula Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan 4 dari kalangan mazhab fikih yang masih tergabung dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam beberapa ormas di Indonesia berakidah Asy'ari, bermazhab fikih Syafi'i dengan tetap menghormati mazhab yang lain selama dalam masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu para abuya, para kiai, para ustadz, para tuan guru mengajarkan begitu. Kamu saya ajarkan mazhab Syafi'i, tapi tetap menghormati mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Sekarang tidak. Sayalah imam mazhab kelima. Wah, siapa kita? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya keponakan. Ditanya keponakannya, pamanmu Syafi'i itu belajar bahasa Arabnya di mana? Di Bani Huzail. Bani Huzail suku Arab Badui yang bahasanya tidak terkontaminasi. Bahasa di Makkah itu terkontaminasi dengan orang asing karena Makkah tempat bisnis, maka di sana ada orang Romawi, di sana ada orang Persia, di sana ada orang Ethiopia, Habasyah, Abyssinia, rusak bahasanya. Maka Imam Syafi'i pergi ke perkampungan untuk mengenal bahasa asli bahasa Arab supaya mudah memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa lama dia belajar bahasa Arab itu? Ishruna sanah, 20 tahun. Ini belajar bahasa Arab 6 SKS. Itu pun 16 tatap muka, potong pertemuan pertama orientasi mahasiswa baru, potong pertemuan tengah semester, mid semester, potong akhir semester. Tinggal 13 tatap muka online. Lalu berkata, Syafi'i manusia, aku juga manusia. Syafi'i makan, aku juga makan. Syafi'i tidur, aku juga tidur. Maka kalau Syafi'i boleh berijtihad, aku pun sama, karena kita sama-sama manusia. Kalau ada orang ngomong begini, bisikkan ke telinganya, sampean waras. Imam Syafi'i kalau pulang dari masjid, telinganya dia tutup. Kalau dia pergi ke masjid, telinganya dia sumbat. Ketika ditanya, kenapa kau tutup telingamu wahai Syafi'i? Aku khawatir semua yang ku dengar dari rumah ke masjid, aku ingat semua. Imam Syafi'i kalau baca kitab, dia buka halaman sini, halaman ini dia tutup. Kenapa? Karena kalau dia buka ini, dia paham juga, bercampur pemahaman itu di dalam. Kita, apa yang kita dengar, kalimatnya belum habis, ujungnya hilang, pangkalnya lenyap. Syakautu ila Waqi'in, aku melapor kepada Imam Waqi' guruku. Su'a hifzi, hafalanku kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu Waqi' berpesan, tinggalkanlah maksiat wahai anakku. Li'annal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, cahaya Allah tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kira-kira maksiat apakah yang dilakukan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Padahal di zamannya itu perempuan yang nampak hanya biji bola matanya saja. Sementara di zaman mujtahid imam kelima ini, perempuan matanya tertutup, yang lain terbuka. Bagaimana dia bisa berkata, mari kita kembali cukup ke Quran dan hadis saja, tanpa melalui pemahaman para ulama salafun salih?
Datanglah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ke Masjidil Haram, bolak-balik belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah. Ada dua Sufyan. Wa qala Sufyanani. Di Makkah Sufyan ibnu Uyainah, di Kufah Sufyan Ats-Tsauri. Setelah khatam ngaji dengan Imam Sufyan ibnu Uyainah, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gubernur ada? Ada. Pak Gubernur, bisa bawakan saya ke rumah Imam Malik bin Anas, Imamu Daril Hijrah? Kata Gubernur Madinah, andai kau suruh aku memindahkan Bukit Uhud, lebih ringan bagiku daripada menghadapi Malik bin Anas. Saking hebatnya haibah wibawa Imam Malik bin Anas. Segan saya menjumpai dia. Kita kalau dengan ulama segan. Jadi adik-adikku, kalau nanti dalam rekaman ini, kenapa sih Ustaz Somad dari sejak sampai diberikan kesempatan nggak ada melihat ke kanan ke Abi sama sekali? Karena kalau saya lihat bahan saya hilang. Maka saya ke sana terus. Tapi anak adik-adikku yang perempuan jangan curiga, saya ini udah tua. Saya sudah tua, jadi mata saya nggak terlalu jelas lagi nampak. Haibah ulama. Saya semestinya duduk di bawah. Tapi kalau saya duduk di bawah, ini kamera kan sudah pasangannya di atas. Maka saya duduk di sini. Tuh, ini mesti saya jelaskan. Jangan nanti apa itu Abdul Somad, su'ul adab, Pak sopan. Mentang-mentang namanya udah ditulis satu baleho. Lalu akhirnya Gubernur Madinah mau juga menemani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Datanglah ke rumah Imam Malik bin Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar pembantunya. Ada apa? Mau ketemu Imam Malik bin Anas. Baik. Assalamualaikum Imam Malik. Waalaikumsalam. Ada tamu di luar. Mau apa? Mau belajar kepada engkau. Suruh dia baca kitab saya dulu supaya nyambung kajinya. Kitab itu sudah ku talaktikan kepada 70 ulama Madinah. Wa ta'tu kitabi hadza ala 70 min fuqaha'il madinati. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Kitab ini sudah kupresentasikan kepada 70 ahli fikih kota Madinah. Semuanya setuju dengan kitab ini dan kunamakan kitab ini muwatta', muwaffaq, wafaqahu, disetujui oleh para ulama. Keluarlah pembantunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sudah sampaikan hasrat niat baikmu kepada Malik. Apa kata Imam Malik? Katanya, kau pulanglah dulu, baca dulu Muwatta', nanti barulah kau belajar supaya nyambung kaji. Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, tolong sampaikan ke Imam Malik bahwa Muwatta' itu sudah di sini semuanya. Makanya ada kitab Muwatta' biriwayati Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada biriwayatil Imam Hasan Asy-Syaibani. Kitab Muwatta' yang dicetak sekarang biriwayatil Imam Yahya ibni Yahya Al-Laitsi. Kenapa 14 riwayat Muwatta'? Kenapa kitab Muwatta' riwayat Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi yang dicetak di seluruh dunia? Karena itulah last edition. Imam Yahya ibnu Yahya Al-Laitsi sudah mendengar kitab Muwatta' ketika dia berada di Andalusia. Lalu kemudian dia mendengar Imam Malik masih hidup. Dia terbang dari Andalusia ke Madinah, langsung mengambil talaqi. Maka dia punya dua sanad Muwatta', satu sanad nazil, satu bis sanadil ali. Dan itu dia dengar beberapa saat sebelum Imam Malik meninggal. Maka kalau ada beberapa riwayat kitab, kita pakai kitab yang terakhir yang ditalaqikan kepada ulama, karena itulah qaul dia yang terakhir. Ini juga untuk membantah kalau ada orang, apa itu Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadid.
Imam Malik kan nggak ada begitu. Imam Malik tidak menyebut qaul qadim, qaul jadid, tapi riwayat Malik antara riwayat 1 sampai ke riwayat 14 bermacam-macam. Dan yang paling sempurna, yang paling tebal, yang paling lengkap adalah biriwayatil Imam Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Orang-orang Maroko mengatakan susunan kitab sunnah yang paling tinggi pertama Muwatta. Setelah Muwatta Sahih Al-Bukhari, setelah Sahih Bukhari baru Sahih Muslim. Yang tidak setuju mengatakan dalam Muwatta itu banyak balaghat. Balagani an siqah. Sudah sampai hadis kepadaku dari orang siqah. Itu kan hadis mu'allaq. Sanadnya kan tidak ada, terputus. Datanglah Imam Ibnu Abdil Bar menyambungkan sanad-sanad hadis yang putus dalam kitab Muwatta. 40 tahun dia mengkaji Muwatta. Lahirlah kitab yang disebut dengan, lupa pula nama kitabnya, Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Kebetulan dulu ketika kami belajar, nama jurusannya Asanidul Muwatta was Sahihain. Sanad Muwatta, sanad Sahih Bukhari, dan sanad Sahih Muslim. Kalau mau menulis tesis keluar dari 3 kitab itu, nggak boleh. Akhirnya 3 bulan Al-Fakir tidak dapat judul. Ada senior Al-Fakir dari Libya, negerinya Muammar Qaddafi, namanya Abdul Ilah, yang bertanya Abdul Somad. Abdul Ilah, naam ya Abdul Somad, mungkin tusa'iduni? Ahlan wa sahlan. Mada ya akhi? Ana ma hasaltu 'ala al-mawdu' li kitabatil bahsi an asanidil Muwatta was Sahihain. Masmul wihdah, apa nama jurusannya? Asanidul Muwatta was Sahihain. Ammal Muwatta'u faqad darasahu 40 sanah al-Imam Ibnu Abdil Bar. Sanad Muwatta sudah dikaji Imam Abdul Bar 40 tahun. La yabqa laka hatta al-alif wal waw. Tak tersisa lagi untukmu hai Abdul Somad, alif maupun waw. Kaifa sahih Bukhari ya akhi? Amma sahihul Bukhari faqad darasahu al-Imam Khatimatul Huffaz Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dafa'a an sahih Bukhari fi muqaddimati Fathul Bari Al-Hadyus Sari bi muqaddimati Syarh Sahih Al-Bukhari. Aidan la yabqa laka hatta al-waw ya akhi. Wa baqiya li Sahih Muslim. Kalau begitu masih ada lagi kesempatan untuk Sahih Muslim. Amma Sahih Muslim faqad jaa al-Imam An-Nawawi hatta la yatazawwaj ya akhi. Imam Nawawi mengkaji Sahih Muslim sampai tidak menikah. Menulis dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Selesai ngomong dengan orang Libya ini, makin stres saya. Lalu kemudian orang Maroko menempatkan itu dalam kitab yang pertama, urutan kitab sunnah. Dan mereka sangat ta'assub, fanatik dengan Malik. Sebelum khatib naik mimbar, maka mereka akan berkata, qala imamuna Malik. Saya rasanya belum pernah mendengar di Indonesia orang qala imamuna Syafi'i. Karena bagi kita semua itu imam kita. Mereka tidak. Qala imamuna Malik an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina anta ya Abdul Somad? Ana min Indonesia. Antum ala madhhabil Imam Syafi'i. Naam, Imam Syafi'i Masya Allah, imamun azim. Aywa ya akhi, lakin huwa tilmizu Malik. Begitulah mereka mengagungkan Imam Malik. Kita nggak ngelawan, badan mereka besar. Jadi kita berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui imam-imam itu. Ada Imam Lais bin Sa'ad. Kanal imamul Laisu afqahu min Malikin. Imam Lais dikatakan lebih alim daripada Imam Malik. Ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Asy-Sya'bi, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam, mana mereka? Kenapa yang ada cuma 4?
Mereka muncul 4 karena murid-murid mereka yang luar biasa. Datanglah Imam Syafi'i memanggil Rabi' al-Muradi. Ta'al Rabi'. Imam Rabi' pun datang. Uktub risalati. Tulis risalahku. Datanglah Imam Rabi' mengambil kertas. Dia tulis risalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong, Imam Rabi' nulis terus risalah. Jadilah kitab Ar-Risalah 300 halaman. Tanpa melihat Quran, tanpa melihat hadis, tanpa melihat, jadi kitab. Lalu si imam mazhab kelima tadi buka Google, buka YouTube, buka ini 3 bulan, 5 bulan, setahun, keluarlah kitab 15 lembar. Memalukan. Jadilah kitab Ar-Risalah kitab tertua pertama dalam bidang usulul fiqh. Kalau ada orang mengatakan bahwa kitab Ulumul Hadis yang pertama ditulis oleh Imam Ar-Ramah Hurmuzi, maka sesungguhnya kitab Ulumul Hadis pertama adalah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah kan kitab usul fikih, Pak Ustadz. Betul. Coba sebutkan dasar pengambilan fikih. Quran, hadis. Saat membahas hadis sunnah, itulah Imam Syafi'i membahas tentang hadis, tentang mustalah hadis. Maka saya kasih tahu ke mahasiswa Fakultas Usuluddin jurusan hadis, kalian coba tulis nanti al-mustalahat al-hadisiyah min kitabir risalah li mujtahidil ummah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Insyaallah Ustaz, kata mereka, sudah hampir 5 tahun belum jadi-jadi. Padahal kalau dia mau, dia bisa mengambil al-mustalahat al-hadisiyah min khilali kitabir risalah li mujtahidil ummah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu kemudian apa slogan kita? Akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Jadi ini poin kedua Pak Ustadz, ya. Dapat dari mana? Itu tulisannya. Adakah artinya hafal Quran, hafal hadis, hafal? Laisal ilmu bikasratir riwayah. Orang yang berilmu itu bukan yang banyak riwayat. Qala Abu Zinad, qala Al-A'raj, qala Abu Hurairah, qala Imam Syafi'i, qala Sya'bi, qala Ibnu Qutaibah bin Sa'id, wa qala fulan, wa qala fulan. Aina anta ya akhi? Dari tadi qala fulan, ente kemana? Akhlakmu mana? Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah akhlak. Akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya wahai engkau yang ijtihad, tahajudmu banyak. Wahai engkau, tidak ada. Lalu apa kata Allah memujinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh 2 anak Syuaib, lalu kemudian apa kata anak perempuannya? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau anak muda yang selama ini ayah cari untuk mengembalakan kambing-kambing ayah itu, inilah orangnya. Al-qawiyu, tenaganya kuat. Al-aminu, dan orangnya amanah. Musa lulus fit and proper test. Al-qawi, al-amin. Dari mana kau tahu Musa ini qawi? Tadi aku ngantri ya, waktu mau ngambil air di sumur, tiba-tiba ada batu besar bergelinding menutup pintu sumur. Kami ngantri, karena lubangnya kecil. 30 orang satu kabilah mendorong batu itu nggak bisa. Tiba-tiba pemuda ini datang, sekali dorong selesai. Setelah dia mendorong, tentu dia yang dipersilakan untuk mengambil air. Dia lihat ada antrian perempuan di belakang, lalu dia katakan, ladies first. Adabnya. Maka kami pun mengambil air, maka berbalaslah budi. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kami tidak berngantri lama, lalu kami pun mengambil air. Setelah itu kami membalas budinya.
Di manakah tempat tinggalmu Kisana? Aku tidak punya rumah, baru saja terusir dari istana Fir'aun. Kalau begitu marilah ikuti kami. Maka kami pun berjalan di depan, menjunjung air di atas kepala. Dia berjalan di belakang karena dia tidak tahu jalan. Tiba-tiba di tengah gurun pasir, angin kencang datang. Di saat itu dia perintahkan kami ke depan, kami yang mundur ke belakang, dialah yang maju ke depan. Dari situlah aku tahu dia amanah, ayah, Al-Amin. Kenapa amanah? Karena matanya tidak mau melihat lekuk tubuh kami saat angin itu kencang datang. Zaman dulu perempuan begitu, nunggu angin kencang baru nampak lekuk tubuhnya. Sekarang angin gak berembus. Amanah dia. Lalu kemudian maulah Musa alaihissalam menjadi pengembala kambing, menikah dengan anak Syuaib. Berapa lama? Thamaniyah hijaj, 8 musim. 8 musim itu 8 tahun. Ila fihim rihlatash syita was-saif. Syita musim dingin, saif musim panas, rabi musim bunga, kharif musim gugur. 4 musim di jazirah Arab. Ya Abdus Samad, na'am ya akhi, indana 4 mawasim. Syita, saif, rabi, kharif. Wa indak kam mawasim? Katsir ya akhi. Musim durian, musim rambutan, musim. Kenapa Musa mau mengembalakan kambing Syuaib 8 tahun jadi pengembala kambing? Bayangkan itu, SMP, SMA, semester 4. 8 tahun. Adakah ayat yang bercerita tentang kecantikan, kemolekan anak Syuaib? Enggak ada. Lalu kenapa dia mau sampai 8 tahun? Apa sifat perempuan ini? Tamshi ala istihya. Karena perempuan yang berjalan dengan rasa malu. Malu dibayar dengan 8 tahun menjadi budak mengembalakan kambing. Kalau kau malu Adinda, aku rela menantimu 8 tahun lamanya. Begitu. Ini yang ketawa yang kelas 1. Macam ngerti aja. Lagi-lagi akhlakul karimah. Tidak ada mulianya seorang kalau tidak akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Jangan panggil dia seperti kau memanggil, seperti kau manggil kawanmu, sahabatmu, temanmu. Panggillah dia dengan sebutan kehormatan. Makanya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i taswid, as-siyadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad duduk. Tiba-tiba dia berdiri, dia bentangkan sorbannya. Duduklah seorang perempuan di atas sorban itu. Heran semua sahabat. Siapa perempuan ini? Begitu beradabnya Rasulullah kepada dia. Padahal ini adalah Sayyidul Kaunaini was-Saqalain. Kenapa engkau berakhlak ya Rasulullah? Ternyata perempuan yang datang itu adalah Syaima. Satu susuan dengan Nabi kepada perempuan Halimatus Sa'diyah. Kalau begitu akhlaknya kepada perempuan satu susuan, bagaimana akhlaknya dengan umat? Bagaimana akhlaknya? Inilah akhlak Rasulullah SAW. Di saat dia mengadu, menetes peluh keringatnya, sepatu terompah kayu, alas kakinya basah karena darahnya masih menetes, dilempar oleh kafir Quraisy, orang Taif. Apa kata dia? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Lalu apa kata malaikat? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, rata Taif itu dengan tanah. Apa yang terjadi? Dia keringkan darah itu, dia takut menetes. Andai imam mazhab kelima tadi, hai imam mazhab kelima, kalau sampailah haters buzzer yang membulimu itu menetes darah ke kakimu ke tanah, kuratakan buzzer dan haters itu, langsung diteteskannya ke tanah. Quran yang dibaca Sayyidina Muhammad SAW sama dengan Quran yang kita baca. Ucapan yang keluar dari mulutnya sama dengan hadis yang kita baca. Lalu di mana letak kelebihan?
Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak. Makanya Ibnu Maskawih menulis Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak, budi pekerti. Inilah yang sekarang jadi tradisi. Mari kita didik anak-anak kita berkarakter. Pendidikan yang berkarakter. Maksudnya, Pak, mohon maaf. Iya, karakter itu apa? Karakter itu adalah karakter. Apa karakter? Akhlakul karimah. Jangan ganti akhlakul karimah dengan etika moral. Etika kesepakatan sekelompok orang untuk waktu tertentu yang terbatas. Itulah etika. Etika jurnalistik. Kesepakatan para wartawan media cetak elektronik untuk tidak menyebutkan nama. Etika pengacara. Asas praduga tak bersalah. Etika di pesawat. Banyak sekali di pesawat itu orang beretika, sopan sekali. Kita baru masuk, Bapak nomor berapa? Silakan duduk. Ikat pinggangnya jangan lupa. Mau minum apa? Mau minum teh. Tehnya teh poci, teh bunga, teh daun apa teh batang? Oh teh. Mau pakai gelas tinggi atau gelas pendek atau mau pakai gelas tinggi, gelas setengah pendek? Mau teh panas apa teh dingin? Mau teh panas pakai gula apa tidak? Lama kali kau bawa aja lah. Saat di pesawat itu dia sangat sopan, sangat baik. Minumannya sudah, Pak? Sudah. Lalu dia kasih anduk, dia kasih putih panas berasap. Untuk apa? Untuk cuci tangan, muka. Yang satu ini baru pertama naik pesawat, dikunyahnya. Itu etika. Di saat di pesawat itu dia sangat sopan, sangat baik, sangat ramah dengan kita. Begitu pesawat mendarat di airport, dia langsung menenteng kopernya. Kita lewat di sebelahnya, hidungnya cuma naik. Mbak, nggak kenal ya. Itu etika, ada batasannya. Sedangkan akhlak minal mahdi ilal lahdi. Sampai ke liang lahat tetap ada akhlak. Idza sawaitumut turaba. Kalau tanahnya sudah kamu timbun, jenazah sudah masuk liang lahat, ditimbun, jangan kamu biarkan begitu saja, dia bukan bangkai kucing. Salulahut tasbit, doakan dia supaya dia dapat ketetapan dari jawaban-jawaban menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka dibacakanlah talqin mayat. Talqin mayat sebelum meninggal tidak ada ikhtilaf. Laqtinu mautakum, talqinkanlah ke telinga mayat, la ilaha illallah. Adab. Jangan nanti adik-adik ketika menjenguk Abdul Somad sedang sakratul maut ada yang mau mentalqinkan, lah, nggak usah diajari, dia udah tahu. Tetap. Setelah dikuburkan, masuk ke liang lahat, tetap lagi didoakan. Ada anaknya yang bisa bacakan talqin. Mohon maaf Pak, anaknya 3. Yang pertama sedang seminar di luar kota. Yang satu kemana? Yang satu nggak bisa keluar. Kenapa? Aktif COVID. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi bisnismen. Setelah orang tua meninggal 1 bulan, barulah 3-tiganya datang. Anaknya, istrinya, cucunya, mantunya, semuanya datang pakai pakaian hitam, atas hitam, helm hitam, baju hitam. Pasukan Men in Black. Mana akhlak? Islam mengedepankan akhlakul karimah. Ini penting. Sekarang ini orang sudah tidak ada berakhlak lagi. Masuk kelas, transformasi ilmu, selesai matematika, fisika, biologi, selesai, pulang. Bunyi lonceng, teng 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 teng. Time sir, waktu sudah habis Pak. Di saat di kelas itulah kau guruku, di luar kelas kau bukan siapa-siapa. Tapi di ma'had, dari mulai bangun tidur, masih ingat dulu waktu di pondok, datang tuh kiai ngambil sorban. Sorbannya pakai kabel. Datang kiai membangunkan pakai sorban ke wajah kita. Om, bangun. Kedua enggak, baru pakai sajadah. Ada satu teman saya
Kami sudah mandi, pergi ke masjid, sholat, baca Quran, pulang, dia masih tidur. Ente kok bisa tidur nggak bangun? Tadi datang Syekh, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membangunkan pakai batang sapu. Masjid. Dia bisa nyantai. Ente kok nggak dipukul? Waktu dia mau mukul, ana bilang, Syekh, ana junub. Ente berdosa menipu Syekh. Nggak tahu saya kawan tuh sekarang di mana. Entah masih jadi manusia atau udah berubah jadi Iron Man. Tapi kesan dibangunkan itu sampai hari ini berkesan. Kiai sudah dulu bangun sebelum anak-anak bangun. Dan anak-anak dulu tidur, Kiai belum tidur. Mereka mengontrol, melihat tidur kita, makan kita, semua dia lihat. Masuk ke kamar kita, melihat, berdialog. Lalu kita pun berpengaruh dengan akhlaknya. Ada magnet yang luar biasa. Ini yang tidak didapatkan pada pendidikan full day, pada pendidikan kelas, pada pendidikan. Ini adalah pendidikan tarbiyah, ruhiyah, spiritualitas. Ada hubungan antara guru dengan murid, hubungan yang sangat kuat. Sampai-sampai sebelum tidur malam terbayang wajah guru dan kita tahu dia sudah lama pergi. Lalu kita bacakan untuk guru-guru kami Al-Fatihah. Itulah yang mengalir ke makam kita. Kenapa Ustaz Somad ceramah ke sana, ceramah kemari? Apa yang Ustaz cari? Walaupun Abdul Somad Al-Fakir sekali mungkin kemari, tapi insya Allah adik-adik sekalian, ketika masa berlalu, hari berganti, musim berubah, terbayang untuk brother kami Abdul Somad. Itu yang diinginkan, amal jariah mengalir. Mudah-mudahan para asatiz, guru-guru kita selalu disehatkan Allah Ta'ala, panjang umur. Mendahulukan amal jama'i, terutama sholat fardu berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun memandang ke belakang, bertanya, asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Layan tahiyanna. Mereka yang tidak sholat berjamaah jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap tidak melaksanakan sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah mereka. Kalau di dalam ayat dan hadis itu ada wa'id, ancaman, ada tahdid, ancaman, menurut ilmu usul fiqih lil wujub. Itulah dalil mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Makanya di Saudi Arabia kalau sudah Allah langsung tutup. Datang. Bikam hadza? Jamaah Indonesia lagi beli ceret kuning. Bikam hadza ya haji. Roh. Dia takut nanti ditangkap Satpol PP gundul. Baladiah Satpol PP datang akan menangkap siapa yang tidak sholat berjamaah. Maka kalau pemimpin kita, kades kita, bupati kita, wali kota kita mengajak masyarakat sholat berjamaah, insya Allah aman negeri ini. Tapi sekarang dunia mau kiamat. Ada bupati, wali kota, gubernur yang ngajak ASN sholat berjamaah malah dibully. Itulah amal yang afdal, itulah amal yang utama. Bupati, wali kota, gubernur nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, diam aja, tapi pakai kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Baru insya Allah ini akan ada yang jadi bupati. Muridnya banyak, santrinya banyak, jamaahnya banyak, mereka datang. Pak Kiai, Ustadz, tolonglah pimpin negeri ini. Insya Allah nggak perlu modal macam-macam. Kami semua akan mencoblos naik. Diajaknya ke semua sholat berjamaah. Agama terpelihara, terjaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segenggam kekuasaan di tangan, maka dapat menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Masya Allah. Sampai kaget Ustaz Abu Somad. Sholat berjamaah.
membiasakan musyawarah, muzakarah, dan istikharah. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, dan tidak akan menyesal siapa yang mau bermusyawarah. Nabi saja disuruh Allah bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Ajaklah sahabatmu itu bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau sudah musyawarah, sudah tekad bulat kuat, fatawakkal 'ala Allah. Nabi Muhammad SAW yang dapat wahyu, datang Jibril, kalau dia salah tetap musyawarah. Ini imam mazhab kelima tadi, nggak mau musyawarah. Wahai Umar bin Khattab, ya, ini kita dapat surat ini dari kerajaan Persia dan Romawi. Terus Persia dan Romawi kalau buat surat itu ada tanggalnya. Sedangkan kita umat Islam belum punya tanggal, belum kalender. Surat itu datang dari Abu Musa al-Ash'ari kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kumpulkan sahabat. Sahabat-sahabat, ya, kita belum punya kalender nih. Kira-kira kalender umat Islam ini kita mulai kapan tahun satunya? Kata sahabat, bagaimana kalau kita mulai tahun 1 itu sejak kelahiran Nabi Muhammad? Yang lain nggak setuju. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, yang mabuk tetap mabuk. Nggak ada perubahan. Lahir Nabi itu baik, lahir Nabi itu indah. Ulidal huda. Tapi perubahan umat belum nampak. Ada usul lain. Bagaimana kalau kalender umat Islam dimulai ketika Nabi dapat wahyu, umur 40? Sebagian nggak setuju juga. Karena ketika Al-Quran turun, mereka masih lagi melawan kemusyrikan, kekafiran. Yang satu lagi, bagaimana kalau Nabi kita buat kalender tahun 1 sejak Nabi meninggal? Wah, ini bahaya. Nanti nama tahun kita tahun takziah. Setiap nyambut tahun baru nangis melulu. Selamat satu takziah ya. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagian mengatakan itu ide Ali yang disetujui oleh Umar. Sebagian mengatakan itu pendapat Umar. Al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-hijrahlah yang memisahkan antara hak dan batil. Maka disepakatilah tahun hijrah sebagai tahun kalender umat Islam berdasarkan syura wa amruhum syura bainahum. Hebatnya Islam, di saat dulu anak perempuan tidak dianggap, anak perempuan diperdagangkan, diperjualbelikan, tapi Islam sudah mengajarkan bermusyawarah dengan anak perempuan. Maka muncullah hadis as-sukutu alamatur ridha. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki kepada engkau wahai para wali, maka kau senang, tapi kau tanya dulu. Maka dalam tradisi kita, datanglah si ayah mengirimkan utusan ke kamar anak perempuannya. Itu tadi ada seorang laki-laki, maukah engkau? Anaknya diam. Maka berlakulah hadis as-sukutu alamatur ridha. Begitu dulu. Zaman sekarang enggak. Ketika anak perempuan ditanya, dia jawab, mau iya aja atau iya banget ya. Tapi yang paling penting adalah musyawarah. 6. Ikram, khidmat, dan menjaga ukhuwah. Abdul Somad Al-Fakir diikram, dimuliakan. Sebelum itu disambut. Memukul duf hanya ada pada hari raya. Ketika duf dipukul, maka Umar bin Khattab marah. Kata Nabi SAW, da'hunna, biarkan. Abu Bakar marah. Di kamar Aisyah ada perempuan yang bernyanyi, memukul duf. Biarkan. Kenapa? Karena ini hari raya. Hari ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Dipukulkan duf untuk menyambut al-faqir ila afwi rabbihil aliyil qadir Abdul Somad. Belum almarhum. Saya terus terang merasa ikram. Abi pula menyambut dengan kata-kata tarhib. Lalu kemudian ada diajarkan khidmat. Ini sekarang orang sudah tidak ada khidmat lagi. Khidmatul hujjaj syarafun lana.
begitu tertulis kerajaan Saudi Arabia, melayani jamaah haji adalah kehormatan bagi kami. Mereka mengatakan pelayan, khadimul haramaini syarifain. Khadim, kami ini adalah pelayan kedua tanah suci. Makanya mereka yang berkhidmat itu kalau ada apa bertanya, ayo khidmah, ayo khidmah. Ustaz, ayo khidmah itu apa sih bahasa kitanya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi kalau di kampung kami, ayo khidmah itu artinya, what can I do for you? Ayo khidmah. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Datangnya sudah disambut dengan tarhib. Tarhib diambil dari kata rahaba yurahibu bisa'ati warrahbah. Rahbah artinya tanah lapang luas. Tanah lapang yang luas artinya rahab. Tarhib, hati kami lapang menerima kehadiranmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hati kami lapang. Kalau sudah hati lapang, maka semua keluar. Tidak ada orang Indonesia yang bisa masuk ke Saudi Arabia tapi air Zam-Zam bisa keluar. Menunjukkan hati yang lapang. Teh manis biasa, bisa kena diabetes. Tapi air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Keutamaan al-ma'u Zam-Zam lima syuribalah, sesuai dengan niat apa dia diminumkan. Maka ini adalah bagian dari ikram, khidmah, dan menjaga ukhuwah. Banyak orang tak bisa menjalin ukhuwah karena su'uzzan. Padahal Abdul Somad datang pakai peci hitam. Abdul Somad jangan kita sambut, pecinya beda dengan kita. Disambut. Abdul Somad datang pakai kain. Kita hanya menyambut yang satu mazhab dengan kita, mazhab jubah. Ini yang enggak. Ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah. Substansi yang ditangkap selama masih menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan pakai jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ya senang lihat kita kelahi. Maka kita jaga ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Imam Malik bin Anas ahli hadis. Imam Abu Hanifah ahlur ra'yi, rasional. Maka berdebatlah Imam Malik dengan Imam Hanafi. Kedua-duanya mengeluarkan keringat. Berdebat, keluar keringat. Datang Imam Laits bin Sa'ad. Selesai debat, Imam Laits menjumpai Imam Malik. Malik, ya, apa pendapatmu tentang Hanafi? Belum pernah aku berjumpa orang yang argumentasinya setajam Hanafi, kata Imam Malik. Lalu Imam Laits datang menjumpai Imam Hanafi. Hanafi, apa pendapatmu tentang Malik? Apa kata Imam Hanafi? Belum pernah aku ketemu orang yang hafalan hadisnya sekuat Malik. Begitu salaf. Mereka wajadilhum billati hiya ahsan. Mereka ada hiwar, mereka ada dialog, mereka ada perbedaan, mereka ada ikhtilaf. Tapi mereka saling membesarkan, saling memuji. Hari ini, orang kalau sudah berbeda pendapat, apa pendapatmu tentang Abdul Somad? Nampaknya dia itu sesat. Begitu cepatnya kita mengklaim orang. Andai benar tuduhanmu kepada orang lain, maka dia tetaplah ghibah. Andai tidak benar tuduhanmu, salahmu dua kali. Yang pertama ghibah, yang kedua fitnah. Apa yang bisa kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin qad syatama hadza akala mala hadza wa qadhafa hadza ukhidat hasanatuhu, diambil pahalanya, kemudian diberikan kepada orang yang dia aniaya, yang dia zalimi. Setelah berakhir walam yuqda alaih, faniyat hasanatuhu, habis amalnya, habis salatnya, habis zakatnya, habis hajinya, habis umrahnya, sementara dosanya masih banyak. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka yang dia aniaya, yang dia zalimi, turihat ilaihi, dicampakkan kepada dia, summa turiha fid nar, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Dia masuk neraka bukan karena zina, bukan karena narkoba, masuk neraka karena tidak menjaga ukhuwah Islamiyah. 7. Ikhlas beramal. Air yang keluar baina farsin wadamin. Ada farsin,
kotoran, warnanya hitam. Ada damin, warnanya merah. Seandainya air ini keluar terkena kotoran hitam, air itu jadi hitam. Seandainya air ini terkena darah, jadi merah. Tapi air itu keluar putih, air susu kambing. Khalisan, air yang ikhlas. Maka air itu disebut ikhlas. Kenapa? Tidak terkontaminasi dengan apapun. Maka Buya Monfasir berpesan kepada Abi, sampaikan ke ustadz-ustadz yang terkenal, yang viral itu, jangan sampai hati mereka dirusak oleh popularitas. Hai Abdul Somad, pahalamu sudah dihabiskan viewer, follower, dan subscriber. Doakan supaya hati Abdul Somad ikhlas. Amin, amin, amin. Supaya keluar dia menjadi putih, bersih, murni, tak terkontaminasi dengan farsin, tak terkontaminasi dengan damin. Ikhlas. Hanya orang-orang ikhlas yang akan bertemu dalam keikhlasannya. Dalam sejarah Islam memang kita tidak pernah sama. Ada satu kelompok yang hanya berpedoman kepada nasiyun, tekstualis. Ada satu kelompok yang berpegang hanya kepada rasionalitas akal. Mereka adalah akliyun. Satu kelompok lagi tidak mau pakai nas, tidak mau pakai akal. Mereka riyadhah, menunggu signal datang dari Allah. Mereka adalah irfaniyun, sufiyun. Tiga kelompok ini tidak pernah bersama. Tapi apa kata Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitab Hadhihi Hayati? Mereka yang nasiyun, yang akliyun, yang irfaniyun akan bertemu pada satu titik. Titik apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Keikhlasan akan membuat kita bertemu, walaupun yang satu naik kereta api, yang satu naik bus, yang satu naik pesawat helikopter, yang satu naik kapal selam. Mereka tidak kelahi karena tujuannya satu dan bertemu di sana. Tujuan yang dituju itu adalah keikhlasan. Buktinya kita hari ini berbagai macam warna baju, warna kulit, suku, bangsa. Abi tak menanyakan Abdul Somad itu dulu di pondok mana, Abdul Somad itu dulu bagaimana. Abdul Somad enggak, karena beliau husnuzon, melihat, mendoakan. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya menilai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang menilai apa yang ada dalam sir antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 8. Kreatif, produktif, dan berwirausaha. Kita mesti membangkitkan produk umat, ekonomi umat. Jangan sampai kita memakai produk orang kafir. Air minumnya punya orang lain. Maka alhamdulillah, dimanapun Anda berada, minumlah air Najiyah. Apapun acaranya, dimanapun majelisnya, maka minumnya tetap Najiyah. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nampaknya sepele, air putih. Orang bangun tidur pertama kali yang diminum air putih. Dalam majelis taklim seluruh kabupaten kota sekitar Ma'had Al-Hikmah An-Najiyah, kalau kalian mau membangkitkan ekonomi umat, mereka tidak mau meminta-minta. Mereka tetap mengamalkan prinsip al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan salafunas soleh. Katanya orang tasawuf itu hanya berpangku tangan, gak mau berusaha. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi punya toko. Setiap pagi dia berangkat, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sampai di tokonya dia jaga. Kalau ada pembeli, dia jual. Kalau nggak ada, dia sholat sunat. Sampai 400 rakaat, tutup pulang. Supaya apa? Supaya di akhirat ketika ditanya, apa usahamu ketika hidup? Orang yang tidak punya usaha, dia akan makan dengan agamanya. Kalau orang menjual agama, fatwanya tidak akan lurus. Kenapa? Tergantung siapa yang membeli dan siapa yang tawarannya paling tinggi. Maka izzah ada ketika kita punya prinsip dalam hidup. Rezeki itu dua. Ada rezeki yang dicari, al-kasbu. Ada rezeki yang diberi.
Boleh jadi kita mencarinya hanya dengan sebotol air. Tapi kalau Allah mau memberi, yahabu liman yasha, kepada siapapun yang mau dia berikan. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau kau dalam kesulitan, tak ada yang bisa menyingkapkannya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah berkehendak, tak ada pula yang bisa menolak keinginan. Siapa yang menyangka bahwa salah satu dari santri pesantren Al-Hikmah An-Najiyah menjadi distributor air seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Reuni alumni Ikatan Santriwan Santriwati Al-Hikmah An-Najiyah. Si Anu kemarin kemana? Ke Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman. Masya Allah. Si Anu kemarin kemana? Dapat beasiswa dari Darul Hadis Al-Hasaniyah Maroko. Masya Allah. Si Anu kemarin kemana? Dapat kuliah sekarang S3 di Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah. Itu yang tadi datang naik angkot siapa? Nah, itu dia jualan air sekarang. Hah? Cuman jualan air? Memang betul, tapi seluruh air di 5 pulau ini dia pemasoknya. Dan seluruh yang calon-calon doktor tadi dia yang menanggung beasiswa. Kalau engkau punya kecerdasan, tolong agama ini dengan otakmu. Tapi kalau kau punya uang, tolong agama ini dengan uangmu. Kalau kau punya jabatan kekuasaan, tolong agama ini dengan kekuasaanmu. Sulaiman alaihissalam punya tiga-tiganya. Dia punya kekuasaan. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Datanglah seorang wali Allah hanya duduk saja di gurun pasir berpangku tangan. Datang Imam Ibrahim bin Adham. Kenapa berpangku tangan? Kenapa tidak cari rezeki? Kenapa tidak ikhtiar? Kenapa tidak usaha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ngapain cari rezeki? Sudah dijamin Allah. Kalau kau tidak percaya wahai Ibrahim bin Adham, lihat di atas pohon kurma. Ada seekor burung, sayapnya patah. Tidak pernah turun, tidak pernah terbang. Tapi dia bisa besar. Kenapa? Ada burung lain yang membawakan rezeki. Datang burung elang membawakan anak ikan. Datang burung bangau membawakan anak ular. Jangan induk ular, habis dimakan. Anak ular. Itu bukti bahwa kalau sudah rezeki kita, rezeki musang tidak akan mungkin dimakan harimau. Sudah ketetapan Allah. Lalu apa jawab Imam Ibrahim bin Adham? Kenapa engkau memilih menjadi burung patah sayap yang menunggu ikan? Mengapa tidak jadi burung terbang dengan membawakan ikan? Bukankah Nabi berkata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Maka sejak itu wali Allah itu bangkit. Kalau begitu mari kita cari rezeki untuk menolong hamba-hamba Allah. Ikhtiar dan usaha itulah kelebihan. Andai kau tetap duduk saja pun air itu tetap akan datang. Seekor ikan bertelur, dalam perutnya ada 100.000 ekor ikan. Telur ikan nggak sama kayak telur ayam. Makanya saya kalau pergi kemana-mana pesan. Yang satu saya pesan ikan tongkol, yang satu saya pesan ikan bandeng. Ustaz Somad pesan apa? Saya pesan telur ikan. Kenapa? Karena satu piring berarti saya sudah makan setengah lautan. 100 telur ikan, 100.000 telur ikan. Ternyata di 100.000 telur ikan itu ada satu telur ikan yang tertulis di situ Abdul Somad. Dan yang sudah dituliskan untuk Abdul Somad tidak akan mungkin dimakan oleh siapapun. Akhirnya datanglah pemancing-pemancing menangkap ikan-ikan yang lain terpancing kecuali ikan Abdul Somad. Lalu kemudian datanglah pukat harimau dengan jaringnya. Mereka tangkap. Ini ikan mahal luar biasa. 1 kilonya 500.000. Ikan ini yang memakannya hanya level wali kota ke atas. RT nggak sanggup. Mohon maaf Pak RT, jangan kesini.
Lalu kemudian ikan tadi ditangkap, dijual dah di swalayan mall kota besar yang mahal. Dibelilah oleh ibu-ibu pejabat yang kalau ke pasar tangannya ke atas. Berapa ya? Sekilonya berapa? Ini Bu, baru saja dipancing, dipangkap oleh pukat harimau dari laut. Dan ini harganya 500.000. Murah banget. Langsung dia keluarkan kartu gesek. 2 kali gesek. Cing, cing, cing. 15 kilo. Dibawa pulang ke rumah gubernur. Dimasak. Diletakkan di atas meja makan gubernur penguasa negeri. Kebetulan malam itu tablik akbar, penceramahnya Abdul Somad. Ketika gubernur, sekda, wali kota, dan rem, kapolda duduk bersama, kira-kira siapa yang duluan makan? Penceramah. Lalu kemudian apa kata gubernur? Memang yang ini punya pistol, yang ini punya seragam, tapi yang makan duluan Ustaz, silakan makan. Ah, bapak lah dulu. Enggak, Ustaz. Walau enggak enak. Enak memang ini untuk Ustaz. Akhirnya Abdul Somad menyendok ikan itu. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabar. Yummy. Memang sudah tertulis ikan itu untuk tidak akan mungkin dimakan oleh siapapun. Tapi jangan gara-gara ini anakku nanti nggak mau berusaha. Setelah tamat dari pesantren Al-Hikmah Najiyah pulang, emak sama ayahnya nanya, kamu kerja di mana? Kalau sudah tertulis, apapun yang terjadi akan kembali ke mulut. Seperti cerita Abdul Somad. Jadilah engkau entrepreneur. Ini pesantren bukan kata-kata saja. Di beberapa tempat kalau saya ceramah, mereknya dibuang. Sebelum ceramah, tolong tempat minum air Ustaz Somad, mereknya dibuang. Tapi di Hikmah Najiyah sengaja ditampilkan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin itu kain-kain tenunan di tempat kami nggak laku, yang menjahit janda-janda tua, kasihan nggak makan. Tapi setelah Ustaz pakai, dipoto, kami tempelkan di baleho, permintaan berlipat ganda, sampai nggak sanggup mereka membatik lagi sekarang. Senang sekali saya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang mau kami sampaikan nih Pak Ustadz. Apa itu? Masalah royaltinya nggak ada. Biarlah Allah yang akan membalas di surga Jannatul Firdaus. Dunia ini hanya setengah sayap nyamuk, nak. Setengah sayap nyamuk. Pernah ngeliat sayap nyamuk? Bukan setengah sayap helikopter, bukan setengah sayap pesawat. Setengah sayap nyamuk. Lalu mengapa kita berebut-rebut dunia? Andai dapat, pakai untuk menolong agama Allah. Andai nggak dapat, ini nggak usah stres. Kok nggak stres, nggak berhasil? Setengah sayap nyamuk, guys. Terakhir, berdakwah ala minhajin nubuwah. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. La ajra. Pujian tak membuat engkau melambung, hinaan tak membuat engkau murung. Kalau masih pujian membuat engkau bangga semangat, tiba-tiba dicaci maki membuat down, berarti bukan karena Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya ceramah saya diupload, pujian tidak membuat saya melambung, hinaan tak membuat saya murung, tapi saya tetap melihat berapa like and dislike. Jangan perhatikan itu, rusak keyakinanmu. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kemauan orang di seluruh dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. 60 menit kita bersama, jangan kemana-mana, nantikan setelah pesan berikut ini. Mohon maaf Abi, saya kenal dengan anak-anak, jadi bahasanya juga ikut, mudah-mudahan mereka Allah mengampunkan segala silap salah saya. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang 5:30. Sebagaimana Abdul Somad di mana-mana 60 menit. Sebetulnya saya selalu mengalaskan selama ini 600 ml. Ini buktinya 2 botol. Berarti Ustadz 2 jam. Sebetulnya bukan itu, karena memang bahan saya cuma segitu cukupnya.
Itu pun diambil dari profil santri Al-Hikmah An-Najiyah 1-9. Berkah selalu. Hanya Allah yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu. Abdul Somad tak sanggup membalas, hanya Allah. Maka ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bisirril Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa taghfir lana ma madha. Ya akramal akramin, akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jama'ah wa khususan ala sahibi hadzal ma'hadil azim. Allahumma tawwir umrahu wa barik lahu fi rizqihi, matti'na bi tuli umrihi wa husni adabihi wa lutfihi. Allahumma ijma'na ma'al ulama ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, min huffazil Qur'an wal hafizat, minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syarr. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak tutur kata, su'ul adab, tak berkenan di hati, tak sesuai tata krama, sopan santun, akhlakul karimah. Al-Faqir Abdul Somad mohon maaf. Kita tetap bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.